Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Sabtu, 1 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, bab 11 ayat 27 sampai 33. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah mengusir para pedagang dari halaman bait Allah, Yesus dan murid-muridnya tiba kembali di Yerusalem. Ketika Yesus sedang berjalan-jalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka bertanya kepada Yesus, "Dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu? Dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu, sehingga engkau melakukan hal-hal itu?" Yesus menjawab, "Aku akan mengajukan satu pertanyaan kepada kalian. Jawablah aku, dan aku akan mengatakan dengan kuasa manakah kulakukan hal-hal itu. Pembaptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Jawablah. Mereka memperbincangkannya seraya berkata, "Jikalau kita katakan dari Allah," ia akan berkata, "Kalau begitu, mengapa kalian tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak, sebab semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi." Maka mereka menjawab kepada Yesus, "Kami tidak tahu." Maka kata Yesus kepada mereka, "Jikalau demikian, aku pun tak akan mengatakan kepada kalian dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja kita merayakan peringatan wajib Santo Justinus, seorang martir yang setia membela iman hingga wafat. Kita berdoa semoga kita pun tetap setia dalam iman kita akan Yesus, walaupun diperhadapkan dengan berbagai macam tantangan dan cobaan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus secara pribadi sering dikecam oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua. Mereka mempertanyakan tentang sumber kuasa dari setiap pekerjaan mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Mereka meragukan kuasa Tuhan dan sering mencari kesalahan dalam ajaran dan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus yang sesungguhnya untuk sebuah kebaikan. Yesus tentu mengetahui hati ahli-ahli Taurat dan tua-tua orang Yahudi. Maka ia secara pribadi menjawab dengan mengajukan sebuah pertanyaan untuk mereka. Yesus bertanya tentang Yohanes Pembaptis. Karena Yohanes Pembaptis secara pribadi mengakui Yesus adalah anak Allah.
Dan dia datang ke dunia ini untuk mempersiapkan jalan untuk Yesus. Kita bisa bandingkan dalam Yohanes bab 1 ayat 32 sampai 34. Jadi, kalau imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua mengakui bahwa Yohanes Pembaptis saja berasal dari Allah, maka mereka juga harus mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah. Karena Yohanes secara pribadi menekankan bahwa Yesus adalah putra Allah. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, sikap Yesus dalam menghadapi tantangan, ujian, kecaman dari imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua bangsa Yahudi memberikan sebuah teladan bagi kita. Bagaimana kita seharusnya menghadapi cobaan dan tantangan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yesus tidak pernah terpancing dengan kemarahan ataupun dengan berbagai macam bentuk argumen yang tidak perlu. Sebaliknya ia tetap tenang, bijaksana, menunjukkan bahwa kebenaran tidak perlu dipertahankan dengan kekerasan ataupun dengan perdebatan yang kadang tidak menemukan sebuah solusi. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Kristus, ada dua hal yang boleh kita belajar bersama melalui perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini. Pertama, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita harus yakin dan percaya. Tuhan bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan dalam hidup kita. Bagi setiap kita yang percaya kepada-Nya. Karenanya kita jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan. Kita persembahkan segala bentuk ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kita. Kita persembahkan ke dalam Tuhan berbagai bentuk tantangan dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup ini. Percaya dan yakin, Dia bekerja, Dia berkuasa untuk menganugerahkan rahmat dan berkat-Nya untuk hidup kita. Yang kedua, dalam kehidupan kita setiap hari, tentu kita juga secara pribadi akan diperhadapkan dengan situasi seperti yang Tuhan Yesus alami. Kita akan mendapatkan kecaman, kita akan mendapatkan tuduhan-tuduhan palsu dengan berbagai macam kebaikan, kebenaran yang kita lakukan. Disinilah kita belajar dari Yesus untuk tetap tenang, bijaksana, dan tidak terpancing oleh emosi atau keinginan untuk membalas dendam. Kita harus semakin menghidupi kebenaran itu, menyuarakan kebenaran itu, menyuarakan kebaikan itu, sehingga sesama kita boleh sampai pada sebuah pemahaman akan kebenaran, kebaikan itu sendiri. Maupun dalam hubungan dengan iman kita. Mungkin kita akan mendapat begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang sulit atau situasi-situasi yang membingungkan dalam menghidupi iman kita. Disinilah kita belajar untuk tenang, untuk bijaksana. Kita harus secara pribadi memperkaya
hidup kita dengan pengetahuan-pengetahuan tentang iman kekatolikan kita, dan memperkuat relasi pribadi kita dengan Tuhan dalam doa, dalam firman, dalam berbagai kegiatan-kegiatan rohani, dan juga memperkuat relasi kita satu sama lain sebagai murid-murid Tuhan. Marilah kita berdoa bersama-sama, memohon rahmat dan berkat Tuhan, agar Ia menganugerahkan kita kebijaksanaan. Ya Tuhan yang Maha Bijaksana, ajarilah kami untuk tetap teguh dalam iman kami akan Dikau. Tetap tenang, bijaksana dalam menghadapi tantangan hidup ini. Bantulah kami untuk tidak mudah terpancing emosi dan keinginan untuk membalas dendam. Semoga kami dapat menunjukkan kebenaran melalui hidup panggilan yang telah Engkau percayakan kepada kami masing-masing, sehingga semakin banyak orang mengenal dan mencintai dan mengimani Dikau. Ya Tuhan, semoga Dikau sendirilah yang kami muliakan, kami agungkan melalui hidup karya panggilan kami setiap hari. Amin. Berkat Tuhan beserta kita sekalian. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.